Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat IMTV. Berjumpa kembali dengan saya Arinal Haq Fauzia dalam program kesayangan kita, Nyaman, Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Oke Sobat IMTV, pada Nyaman kali ini kita tentunya kedatangan narasumber yang akan memberikan informasi yang sangat menarik untuk kita, karena hari ini kita kedatangan Ketua Umum dari UKM IKDA. Selamat datang Kak di studio IMTV. Oke, mungkin di awal perbincangan ini kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu supaya Sobat IMTV yang ada di rumah bisa mengetahui terhadap Ketua Umum UKM IKDA. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuruddin. Saya Prodi Ekonomi Syariah semester 7 dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum UKM IKDA IAIN Madura. Oke, Kak Nuruddin. Iya. Dari Prodi Ekonomi Syariah dan menjabat sebagai Ketua Umum UKM IKDA. Iya. Menarik ya Kak, karena mungkin kita tahunya UKM IKDA ini adalah UKM yang sangat islami. Ternyata Ketua Umumnya berasal dari Ekonomi Syariah. Oke. Kalau boleh tahu kepanjangan dari UKM IKDA ini jika tidak salah Ikatan Qori dan Dai, benar Kak? Iya, benar. Dan mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh terkait UKM IKDA ini, bagaimana sih sejarah terbentuknya UKM IKDA ini? Oke. Di awal pertemuan kita pada pagi hari ini, saya dipersilakan sama host untuk memperkenalkan UKM IKDA. Jadi terkait sejarah UKM IKDA itu berdiri pada tahun 1997. Dan di situ berawal dari inisiatif dari pendiri itu karena ingin mewadahi para mahasiswa yang ada di IAIN yang dulu itu masih cabangnya Sunan Ampel, belum IAIN Madura begitu. Jadi dari sana pengasuh melihat banyak potensi mahasiswa yang ada di IAIN itu dalam seni-seni keislaman terutama, maka dari itu beliau mendirikan UKM IKDA pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 22 November. Oke, 22 November 1997, berarti sangat lama sekali UKM IKDA ini ya Kak. Dan UKM IKDA ini sangat terkenal dengan para mahasiswa yang memang tertarik di bidang hadrah. Karena kita kalau di kampus IAIN Madura tentunya kalau mendengar suara-suara salawat itu pasti sudah UKM IKDA. Tapi menarik sekali, ternyata fokus utama dari UKM IKDA tidak hanya di situ ya Kak. Benar. Lalu fokus utama di UKM IKDA ini ada apa saja? Ya, kebetulan karena memang UKM IKDA itu ya seperti yang sampean katakan tadi, kalau mahasiswa pasti kenalnya dengan UKM IKDA itu anak yang suka latihan di sekitar masjid lah. Entah itu ramai dengan suara selawat dan alat hadrahnya begitu. Namun yang menjadi fokus utama di UKM IKDA itu dilihat dari kepanjangan nama UKM IKDA itu pada awalnya kan Ikatan Qori dan Dai. Namun seiring berkembangnya waktu, UKM ini bukan hanya mewadahi teman-teman yang suka seni Islam dalam bidang dakwah, bukan hanya dalam Qori dan dakwah, tapi meliputi beberapa divisi seperti kaligrafi, dai juga, hadrah, banjari, sholawat, dan juga satu lagi hadrah dari Sumeneb begitu, seni-seni daerah. Banyak sekali sampai menyentuh kepada seni daerah yang ada di Madura. Ternyata UKM IKDA memiliki banyak cabang fokus utama ya Kak, yang nantinya akan mewadahi para mahasiswa yang ingin memiliki bakat di bidang tersebut. Nah, berbicara mengenai IKDA nih Kak, kan kepanjangan dari Ikatan Qori dan Dai. Apakah di balik nama tersebut ada sejarahnya atau memang IKDA ini memang diambil dari kepanjangan itu saja? Iya, karena tadi kembali ke fokus utama, karena dari awal berdirinya IKDA itu mengenai peminatan mahasiswa dari seni-seni keislaman. Kalau dulu kan mahasiswa IAIN masih terbatas sedikit, jadi melihat peluang tersebut pendiri itu berinisiatif mewadahi teman-teman yang hanya berfokuskan kepada dai dan juga qori gitu. Qori dan dai ya, benar-benar. Jadi berangkat dari itu mungkin pendiri juga mendirikan UKM ini. Oke. Dan ternyata memang banyak sekali mahasiswa yang berminat di UKM IKDA, karena saya selama menjadi mahasiswa, orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang ikut
andil dalam UKM IKDA ini sangat banyak sekali mungkin dibanding organisasi yang Ya, lain. kebetulan kan sekarang momennya itu penerimaan anggota baru. Iya. Jadi kebetulan kemarin itu sempat ada sedikit ikut perlombaan event-event menjelang perekrutan anggota baru, dan alhamdulillah itu juga memicu kesemangatan mahasiswa baru untuk ikut di UKM kita. Begitu. Iya, dan berbicara mengenai prestasi, kalau melihat dari gadget kita ya Kak, pasti kalau dilihat dari status Instagram, status WhatsApp, itu dipenuhi dengan prestasi-prestasi dari anak didik di UKM IKDA. Alhamdulillah. Baik itu dari dai, baik itu dari sholawat, itu jenjangnya mereka itu mengikuti perlombaan di sekitar kampus saja atau sampai ke nasional mungkin Kak? Oh ya, itu terkait perlombaan dan juga brandingnya UKM IKDA. Itu sebenarnya kita juga punya relasi. Artinya perlombaan yang kita ikuti bukan hanya di sekitar kampus, tapi juga ada, kalau nasional belum, ada sih nasional tapi masih regional Jawa Timur. Maksudnya bukan di luar Jawa Timur. Salah satunya tuh kemarin yang baru-baru ini kita lakukan itu ke Surakarta di Solo. Kebetulan di sana ada salah satu UKM yang fokus utama juga kegiatan-kegiatan seni Islam. Iya. Dan di sana itu mengadakan event, dan salah satu eventnya itu ada dai. Dan kebetulan itu tingkat se-Jawa dan Madura. Dan di situ kita membawa satu delegasi, dan kebetulan di event tersebut di dai kita mendapatkan juara 1. Wah, hebat sekali ya Kak ya. Karena kalau dilihat dari tingkatnya se-Jawa dan juga Madura dan IAIN Madura, tentunya dari IKDA ini mampu membawa juara 1 dari se-Jawa, itu keren sekali. Dan tentunya hal tersebut mampu untuk bisa menarik perhatian mahasiswa baru tentunya. Nah, menariknya nih Kak, UKM IKDA ini ternyata kegiatannya ini berbeda dari organisasi lain dan ditaruh di hari Ahad, benar? Benar. Dan itu apa sih Kak alasan mendasar kenapa sih harus diadakan di hari libur mahasiswa untuk UKM IKDA ini? Ya, mengenai itu karena memang fokus kegiatannya itu pada hari Minggu. Alasannya itu karena memang hari yang free untuk mahasiswa itu di hari Minggu, dan kebetulan divisi-divisi di UKM IKDA itu ada 6. Kalau mengadakan latihan di luar di hari-hari jam aktif kuliah itu kurang maksimal gitu. Jadi fokus pada hari Minggu. Jadi dari pagi sampai sore itu kita melakukan pelatihan secara bergantian gitu. Menarik sekali ya Kak, karena memang banyak sekali mahasiswa yang tidak ingin ikut organisasi karena beberapa alasan, takut mengganggu akademik, dan ternyata UKM IKDA ini memperhatikan hal tersebut. Jadi para mahasiswa baru atau para mahasiswa yang semester 3 masih boleh Kak, masih itu boleh. bisa bergabung di UKM IKDA karena kegiatannya tidak akan mengganggu jam perkuliahan. Dan hari Minggu kalian akan terus produktif dengan UKM IKDA ini. Nah Kak, misal nih Kak ya, saya ikut UKM IKDA, terus saya ini fokusnya ingin di dai. Apakah saya bisa ikut kegiatan di luar dai? Misal saya ikut latihan di sholawat atau di kaligrafi, itu apakah boleh seperti itu? Jadi mengenai pertanyaan itu, karena kita memang ada beberapa divisi, jadi semuanya nanti ingin bergabung di UKM IKDA itu memang dipersilahkan untuk memilih 2 divisi, karena dari 6 divisi tidak menutup kemungkinan untuk minat mahasiswa itu lebih dari 1 divisi. Seperti mau ikut di dai tapi masih mau ikut di sholawat begitu. Jadi kami persilahkan. Jadi fokusnya itu ada di 2 divisi. Namun untuk mengikuti pelatihan di divisi lain, asalkan masih kuat dalam 1 hari, kan waktu libur sebenarnya. Jadi kami masih mempersilahkan untuk teman-teman untuk memilih 2 divisi ataupun ikut latihan di divisi lainnya. Jadi memang UKM IKDA tidak membatasi ruang bagi para mahasiswa yang ingin terus berkembang ya Kak ya. Dan berbicara mengenai PAB nih Kak, penerimaan anggota baru. Ini kan masa-masanya IKDA sedang PAB ya, karena sekarang di Taman Baca pasti diriuhkan dengan salawat-salawat yang dilantunkan oleh IKDA. Nah, apa saja nih Kak persiapan untuk PAB dan juga sekaligus harlah ya kan ya? Sekaligus harlah. Harlah yang keberapa kalau boleh tahu? Kebetulan ke-27 tahun. Sudah sangat tua sekali ya, sudah ke-27 tahun. Persiapannya seperti apa? Mengenai persiapan, alhamdulillah sekarang dari segi pra-acaranya sudah insya Allah 95% lah. Artinya besok sudah mau pemberangkatan itu sudah 100%. Dan untuk persiapannya dari perekrutan juga sekarang sudah ada sekitar 135 mahasiswa yang sudah terdaftar.
Dan itu sudah kami manajemen lah bagaimana untuk nanti kesiapan di diklat itu tetap kondusif, karena pada kesempatan kali ini bukan hanya kita mengadakan pengkaderan tapi juga memperingati hari lahirnya UKM IKDA. Wah, keren sekali. Saya sempat kaget teman-teman karena ternyata yang mendaftar sebanyak 135 orang. Itu bentuk pencapaian tinggi ya, Kak, dalam pengkaderan sebuah organisasi. Mengingat bahwa sekarang ini minat organisasi mahasiswa itu menurun, tapi ternyata itu tidak berlaku di UKM IKDA. Nah, Kak, ada pertanyaan menarik yang mungkin ini mengarah ke pribadi ya. Karena saya melihat background Kakak ini ekonomi dan menjadi ketua umum dari IKDA yang memang fokusnya itu di dakwah. Nah, pengalaman apa sih yang menurut Kakak sangat berkesan sehingga Kakak ini benar-benar secinta itu di IKDA? Ya, kebetulan ya kalau berbicara backgroundnya saya di EBIS dan juga di EBIS itu salah satu prodi ataupun fakultas yang menyumbangkan kader di UKM IKDA itu tidak sebanyak di Tarbiyah. Berkesan sekali karena memang saya backgroundnya di sana. Dan mengapa saya sampai saat ini bisa sampai pada tahap di ketua umum, itu panjang ceritanya sebenarnya. Tapi di pertemuan singkat ini akan saya sampaikan dengan singkat. Jadi dulu itu saya sebagaimana mahasiswa baru yang masih sangat semangat lah, excited untuk ikut banyak organisasi. Tapi salah satunya di IKDA. Memang bukan menjadi fokus saya di IKDA, banyak organisasi lain yang saya ikuti. Tapi 1 tahun berikutnya kebetulan saya dipercayakan untuk menjadi kaderisasi di UKM IKDA, dan itu mengharuskan saya fokus kepada UKM IKDA. Jadi itu salah satu akses saya mengapa saya itu menjadi salah satu kader yang sangat aktif ya. Sangat aktif di situ karena memang memantau teman-teman di bawah kepengurusan gitu. Kalau boleh tahu fokus Kakak sebelum menjadi ketua umum itu di bidang apa? Saat disampaikan tadi kalau di IKDA itu memang fokusnya boleh 2, tapi boleh ikut di divisi yang lainnya. Jadi saya ambil 2 di Banjari sama DAI, tapi lebih aktif di Banjari. Keren sekali ya Kak ya. Mengingat bahwa itu di luar kemampuan yang harus difokuskan di prodi, tapi Kakak bisa mengembangkan skill itu di IKDA. Alhamdulillah. Nah, selain PAB ini pasti ada diklatnya ya Kak ya. Itu diklat akan dilaksanakan berapa hari, kemudian akan dilaksanakan di mana Kak? Untuk diklat itu kebetulan kita melaksanakan di luar kampus karena memang itu menginap. Jadi untuk tanggalnya itu mulai dari besok siang sampai hari Sabtu, dan malam minggunya itu harlahnya. Sekaligus harlah. Untuk materi-materi yang akan disampaikan di IKDA itu meliputi apa saja nantinya, Kak? Ya, banyak dari teman-teman itu menanyakan tentang materi di IKDA. Apakah sama dengan diklat-diklat organisasi yang lain? Sebenarnya sama, cuman bedanya kita itu mengadakan menjadikan pemateri itu tidak hanya fokus pada materi, karena pastinya kalau di IKDA itu fokusnya lebih ke praktek dulu. Materi juga disampaikan tapi lebih ke praktek begitu. Semua divisi pasti ada materinya. Jadi selain mahasiswa itu diberikan materi, mereka bisa langsung merasakan vibes untuk bisa berkecimpung di dunia yang ingin mereka lakukan, baik itu di DAI, salawat, kaligrafi Kak ya. Kak. Dan apa sih yang biasanya menjadi motivasi mahasiswa untuk bisa mengikuti IKDA ini, Kak? Ini juga menarik karena ini baru saja terjadi. Kemarin itu kan ada sesi screening session itu menanyakan alasan dan tujuan diantaranya. Jadi dari banyak mahasiswa yang saya jumpai pada tahap screening itu mengatakan bahwa entah itu punya basic lah, kan ada kemungkinan dari alumni pesantren gitu sudah punya basic selawat, qori dan juga kaligrafi diantaranya gitu. Jadi mereka termotivasi untuk ikut IKDA karena memang bisa mewadahi mereka. Harapannya itu bisa melanjutkan bakatnya gitu. Karena kan kita di kampus Islam ya Kak. UKM IKDA ini benar-benar organisasi yang islami sekali. Jadi mungkin banyak sekali mahasiswa yang tertarik sehingga peserta yang ikut serta di UKM IKDA ini setiap tahunnya membludak pasti. Alhamdulillah. Nah Kak, gimana sih Kak, kita kan berbicara sekarang ini mahasiswa sudah menjadi mahasiswa yang tidak bisa dipisahkan dari gadget. Karena kita sudah menjadi Gen Z sejati yang tentunya setiap hari
berbicara di sosial media Benar. gitu. Nah, bagaimana sih Kak UKM IKDA memanfaatkan hal tersebut untuk bisa melestarikan seni atau bidang-bidang lain yang ada di IKDA? Gitu. Terkait itu karena memang belum masif kita untuk menyampaikan terkait penggunaan gadget di UKM IKDA, tapi masih kami lakukan untuk itu. Contohnya di DAI kemarin, salah satunya itu bikin konten dakwah Islami. Dan untuk beberapa divisi lainnya seperti Banjari itu menggunakan setiap pelatihannya dibuat video kreatif dan lalu dipost. Jadi memang ilmunya tidak hanya dirasakan oleh para kader IKDA, Iya, benar. bisa dilihat oleh para mahasiswa yang lain. Siapa tahu mereka jadi tertarik untuk bisa ikut di UKM IKDA ini. Dan saya lihat juga Kak, banyak sekali anggota-anggota IKDA ini, khususnya di DAI, yang memang mereka mengikuti perlombaan DAI yang secara online. Ya, benar. Jadi itu bentuk memanfaatkan gadget Ya, untuk juga. hal yang positif. Betul, ya ya, Kak benar. ya. Dan apa sih Kak nantinya rencana atau gebrakan yang akan dilakukan oleh Ketua Umum agar bisa mengembangkan IKDA? IKDA kan sudah sangat berkembang, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Bagaimana sih cara agar IKDA semakin berkembang, semakin maju gitu? Ya, menanggapi yang itu karena kebetulan saya di akhir periode sekarang. Oke, sudah mau tapi demis. iya, tapi gebrakan seperti itu masih dilakukan dan juga nanti harusnya diwariskan lah, akan diwariskan. Jadi untuk mengenai gebrakan itu sebenarnya kita UKM yang mungkin belum masyhur di luar ataupun di dalam kampus karena memang fokusnya seni-seni Islam. Bagi mahasiswa mungkin IKDA itu organisasi putapuan gitu, cuma gitu. Tapi sebenarnya kalau secara luas kita sudah gebrakan dari UKM IKDA itu sudah punya relasi nasional. Kebetulan kita itu punya relasi AMSI namanya, Aliansi Asosiasi Mahasiswa Seni Islam Nusantara. Jadi di sana itu dari berbagai kampus se-Indonesia ada semua. Jadi ketika ada event kita mencoba mengikutkan kadernya kita di setiap kesempatan begitu. Jadi gebrakannya lebih ke relasi dan juga berprestasi begitu. Informasi yang sangat menarik ya untuk mahasiswa agar mahasiswa YN Madura tidak hanya menganggap IKDA sebagai organisasi putapuan yang katanya tadi. Karena ternyata IKDA ini memiliki relasi dan juga prestasi yang skalanya sampai nasional. Ya, Kak. Nah Kak, sebagai Ketua Umum melihat para kader yang sangat banyak dan juga sangat aktif, apalagi nantinya akan menerima anggota baru ya. Apa mungkin pesan dan juga tips dari Ketua Umum IKDA kita? Mengenai tips ya, kalau di IKDA itu untuk mendapatkan ilmu yang ada di dalam UKM IKDA itu hanya perlu istiqomah. Banyak kader yang tidak mempunyai basic, terus kemudian mereka insecure untuk bergabung di UKM IKDA. Sebenarnya itu bukan hambatan, itu hanya perlu kita memulai, tidak perlu sempurna untuk memulai, kita hanya perlu memulai untuk menjadi sempurna begitu. Keren sekali ya tipsnya ya, karena saya yang bukan anggota IKDA juga ikut terinspirasi oleh kata-kata yang disampaikan oleh Ketua Umum ini, karena segala hal yang ingin kita terjunkan hanya perlu istiqomah. Kita hanya perlu konsisten, yang supaya kita ini yang awalnya tidak punya basic ternyata bisa dari istiqomah dan konsisten tersebut. Mungkin Kak, sebelum kita akhiri perbincangan yang pastinya sangat menarik ya, closing statement yang dapat diberikan oleh Kakak kepada seluruh mahasiswa YN Madura. Closing statement. Sebenarnya mau closing statement. Closing statement. Intinya yang ingin saya sampaikan, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, begitu saja. Keren ya, singkat, padat, jelas, tapi maknanya sangat mendalam. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Itu yang harus dimiliki oleh para mahasiswa YN Madura. Oke Kak, terima kasih sebelumnya telah memberikan banyak informasi, banyak motivasi kepada kita, khususnya kepada para mahasiswa yang bergabung di UKM IKDA ya. Banyak informasi yang mungkin sebelumnya mereka tidak tahu, dari menonton podcast ini mereka bisa tahu secara mendalam tentang IKDA. Amin. Dan terima kasih pula sudah berkenan hadir di studio IMTV. Dan itulah Sobat IMTV, perbincangan yang tentunya sangat menarik ya kan ya. Kita setelah ini sudah mengetahui secara mendalam terkait UKM IKDA yang ternyata menyimpan banyak sekali makna, menyimpan banyak sekali hal-hal yang ternyata bisa bermanfaat untuk kita semua. UKM IKDA ternyata tidak hanya berfokus dalam bidang hadrah saja, tapi ada dai, kaligrafi, serta memiliki relasi dan juga motivasi serta prestasi di kancah nasional. Oke Sobat IMTV, mungkin itu saja perbincangan kita pada hari
hari ini. Saya Arina Haq Fauzia serta narasumber saya Kanuruddin dan para kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iqda. Allahu Akbar.